Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Hantirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami, atau bisa menghubungi tim kami di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan terus memberkati, melindungi, bahkan terus memberkati dalam segala hal dan tugas dan tanggung jawab. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah ciri orang beriman besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah ini adalah juga yang saya pikir bahwa kita perlu membutuhkan atau kita perlu orang yang beriman besar. Lalu kemudian dia bisa mencontohkan iman besar itu seperti apa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti membutuhkan iman besar tersebut. Karena Yesus pernah berkata, adakah aku menemukan iman di bumi? Maka kita bisa melihat di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang nggak sakit hati? Siapa sih yang tidak merasa membutuhkan Tuhan saat anak kita itu sedang sakit? Siapa sih di antara Bapak Ibu Saudara yang ketika melihat anaknya sakit lalu kemudian tidak memiliki belas kasihan, tidak peduli dan sebagainya? Pasti kita akan peduli, akan berbelas kasih kepada anak kita yang sakit, dan kita akan dengan berbagai cara meminta pertolongan dari pihak manapun, dan kita sangat meminta tolong kepada siapapun agar anak ini sembuh. Demikian juga hal itu terjadi kepada perempuan Kanaan atau orang yang percaya ini, yaitu perempuan Kanaan yang begitu luar biasa. Dia menunjukkan iman yang besar itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa ciri orang yang beriman besar. Ciri orang yang beriman besar yang pertama adalah tidak dibatasi oleh rasa malu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini dan kita bisa perhatikan kembali di ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan ini membawa anaknya itu kepada perkara-perkara ya tentang bagaimana Tuhan harus menolong dia. Karena kalau kita tahu bersama bahwa perempuan ini berseru dengan luar biasa. Dia datang kepada Yesus ya dengan caranya dia, dengan metodenya dia, dengan pergumulannya dia nggak bisa lagi, nggak tahu lagi mau buat seperti apa.
Bapak Saudara, mungkin dia sudah bawa ke tabib dan lain sebagainya. Ya, dia sudah bawa kemana, ataupun mungkin dia sudah pernah pergi ke suatu tempat, lalu kemudian kenapa ini nggak sembuh. Tapi dia tuh sudah pernah mendengar siapa Yesus, karena Yesus pada waktu itu sudah dikenal oleh banyak orang. Tetapi persoalannya kan Yesus tidak kenal dia gitu. Yesus tidak kenal perempuan Kanaan ini. Kebanyakan dari kita memang mengenal Yesus, tetapi persoalannya Yesus kenal kita nggak? Tetapi ini ciri orang yang beriman besar, yang seperti yang saya sudah katakan tadi, poin yang pertama, tidak dibatasi oleh rasa malu. Kalau kita lihat di ayat-ayat setelahnya itu, firman Tuhan katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tidak ada respon dari Yesus, tidak ada respon juga dari siapapun. Bahkan murid-murid Yesus itu ya menegur, bahkan menyuruh ia pergi karena dia berteriak-teriak. Bayangkan betapa betapa luar biasanya suasana atau kondisinya pada waktu itu, di saat dia sedang berteriak, mungkin dia sedang mengamuk, Tuhan, ini kok jawaban, kok anak saya sakit seperti ini, lalu kemudian tidak ada yang menolong saya, ya. Sehingga ciri orang yang memiliki iman besar tidak dibatasi oleh rasa malu. Dia terus melangkah maju, dia terus, biasanya orang ketika satu kali tegur seperti itu dia akan malu. Dia ya udah dah, nggak ada yang nolong, ya, nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang care sama saya gitu, atau nggak ada orang yang pedulin anak saya, mending saya pulang aja gitu kan. Tetapi ya, ini adalah mental yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan. Ia tidak dibatasi oleh rasa malu. Biasanya kita kan langsung malu kan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kita merasa, ah, Yesus nih nggak perhatikan saya gitu. Padahal kalau kita lihat, kalau kita tidak dibatasi oleh rasa malu, karena begini, ya, bukan masalah malu-maluin, bukan masalah mempermalukan diri sendiri dan lain sebagainya, tapi dalam konteks ini, perempuan ini menunjukkan bahwa dia tidak dibatasi oleh rasa malu, ya, dia tidak dibatasi oleh rasa malu sekalipun murid-murid Yesus menegur dia. Itu yang ciri orang yang pertama. Ciri yang kedua, ciri orang yang beriman besar yang kedua adalah tidak mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi di ayat sebelumnya, perempuan ini sudah pernah menyampaikan terlebih dahulu pergumulannya apa atau inti persoalannya apa, yaitu di mana anaknya sedang sakit. Ya, dia ternyata tidak mementingkan diri sendiri. Biasanya mungkin kalau orang tua lagi marah-marah gitu kan, lagi nggak senang sama anaknya, ya udah dibiarkan saja anaknya sakit dan lain sebagainya, mau jadi apa kek jadilah seperti itu. Tetapi dia tidak mementingkan dan tidak mementingkan diri sendiri, ya, ataupun dia tidak mengandalkan diri sendiri, ya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya dia tahu bahwa dia sangat membutuhkan Yesus. Maka demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang membutuhkan Yesus hari-hari ini. Kita sementara membutuhkan dia dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita, ataupun sementara kita sedang mengalami keberhasilan yang kemudian kita ingin Tuhan membackup, Tuhan melindungi, Tuhan memproteksi semuanya. Tetapi seolah-olah Tuhan itu nggak jawab doa kita. Tetapi sebenarnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah, itu ciri yang kedua, yaitu tidak mengandalkan diri sendiri. Ya, dia mengandalkan Tuhan, karena ketika dia berkata bahwa uh, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini adalah suatu narasi atau suatu komunikasi yang luar biasa yang dibangun oleh perempuan ini, di mana dia berkata bahwa Tuhan, tolonglah aku. Dia mendekat. Orang kalau biasanya kalau sudah ditegur, bahkan sudah ada kata-kata yang konotasinya sudah sangat kelihatannya marah, ada emosional di sana, maka dia akan ya udah deh mundur saja gitu. Tetapi perempuan ini, dia tidak mengandalkan diri sendiri, dia justru mengandalkan Tuhan. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan segala pergumulannya dia. Maka bisa dapat dikatakan bahwa dia memiliki iman yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ciri orang yang beriman besar ketiga adalah dia rela dibentuk melalui perkataan keras. Kita bisa melihat di sini Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudara, ini ciri-ciri yang ketiga adalah rela dibentuk melalui perkataan keras. Bagaimana mungkin orang dapat dikatakan memiliki iman yang besar, tetapi perkataan yang uh, uh, perkataan yang biasa saja dia udah sakit hati, dia sudah merasa tergores hatinya, dan sudah merasa bahwa dia benar-benar tidak tahan dengan perkataan seperti itu. Padahal belum seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Bahkan firman Tuhan katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia nggak berdebat dengan Yesus, dia nggak mempersalahkan perkataan Yesus, tetapi dia menerima itu dan dia katakan, benar Tuhan, ya benar Tuhan bahwa anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan. Artinya begini, dia ingin berkata bahwa Yesus tidak pernah salah. Ya, sekalipun Yesus mengatakan sesuatu yang keras, yang membuat dia tersinggung, mungkin yang membuat dia luka hati, bisa saja perempuan ini sudah sangat, karena memang dia membutuhkan, dia sangat membutuhkan Yesus, tetapi dia rela dibentuk melalui perkataan keras. Hari-hari ini mari kita rela dibentuk dengan perkataan keras, ya, sehingga mental kita atau kita menjadi orang yang beriman atau memiliki iman yang besar di dalam Tuhan. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.